Iya. Nah, di sini ku buat berdoa. Siapa yang suka berdoa di rumah? Yang selalu setia berdoa, mau makan, baru bangun tidur. Dari bangun tidur adik-adik bangun tidur, terus mengucap syukur sama Tuhan. Mau sekolah juga ya. Iya. Kan habis baca renungan juga Kak, Iya. itu biasanya adik-adik berdoa. Iya, berdoa. Jadi habis sebelum baca renungan adik-adik berdoa. Setelah baca renungan juga adik-adik Iya. berdoa ya. Ya, setelah berdoa difotoin ke kakaknya. Oh difotoin, lapor juga ke absen ke kakaknya. Iya bener banget. Berdoa setiap waktu. Nah, selanjutnya biar masih semangat kita mau olahraga lagi, kita nyanyi satu lagu lagi. Biar gerak semuanya, tangannya, kakinya, badannya semuanya. Oke? Oke. Masih berdiri ya adik-adik ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya. Berarti semua udah goyang-goyang Udah nih Kak. goyang semua. Tangan udah, Udah. kaki udah, Iya. badan udah. Jadi adik-adik siap untuk ibadah online ya? Iya, sudah siap, sudah lemes semuanya. Sekarang kita mau masuk ibadah. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, duduk yang baik. Ya, kita memulai ibadah kita. Oke. Selamat beribadah adik-adik. Ibadah adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk anak-anakku sekalian yang berada di rumah, yang akan kita sama-sama melaksanakan ibadah kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 172 ayat 1 dan 2. Tangaku na met-met hulehona tu debata dahina ina lojai
sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan titah 10 titah Tuhan. Kita sama-sama akan mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 225 ayat 1. Anak-anak diminta untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan epistel yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini dari 2 Timotius 2 ayat 19.
Ayat yang akan kita bacakan hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah epistel untuk kita pada hari Minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anakku sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman percaya kita seperti saudara-saudara kita di tempat yang lain. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 252 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah anak-anakku yang terkasih, kita akan mendengar warta sekolah minggu untuk hari Minggu ini. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Shalom ya. Semoga adik-adik semuanya di rumah dalam keadaan sehat. Pengumumannya yang pertama yaitu yang memimpin kebaktian kita pada Minggu pagi hari ini adalah Amang Sintua LDE Pasar Ibu. Pengumuman yang kedua, untuk minggu depan karena ada kegiatan ada ibadah gotilon di gereja, maka untuk ibadah sekolah minggu ditiadakan, tetapi digabung sama orang tua ya adik-adik ya. Dan yang pengumuman yang ketiga, untuk liturgi yang direkam atau yang online itu sudah dibagikan ya adik-adik. Itu gerakannya pun sudah di-share di grup masing-masing. Dan nanti akan dikumpulkan paling lambat tanggal 21 November. Ya adik-adik ya, jadi dipersiapkan semuanya. Pengumumannya. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita mendengarkan
dan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264 sambil kita memberikan persembahan. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Bapa di surga, hanya karena kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan yang tetap nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan telah awali hidup kami mulai dari bangun pagi hingga pada siang hari ini. Itu bukan karena kebaikan dan kebenaran kami, tapi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, pimpin kami pada hari ini, di mana kami senantiasa rindu untuk terus belajar akan firman-Mu. Terlebih untuk anak kasih kami, sekolah minggu HKBP Bincarung, yang sampai pada saat ini masih harus melaksanakan ibadah secara live streaming di rumah. Kami mau serahkan semuanya dalam pengantar tangan-Mu Tuhan. Dan harapan kami kiranya untuk hari-hari, minggu-minggu yang akan datang, Tuhan boleh perkenankan kami untuk dapat melakukan ibadah bersama di rumah-Mu ini. Kerinduan mereka untuk bertemu satu dengan yang lain, itu akan memperkuat semangat mereka untuk dapat terus mempelajari akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini Tuhan, dalam segala keterbatasan, kiranya Tuhan mampukan boleh menyampaikan firman daripada-Mu untuk kami semua, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu serta di multimedia serta pemusik di tempat ini, kita akan belajar dari nats yang disampaikan pada kita pada hari ini, yaitu dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, Amang akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Ibadah kita kan selalu ada persembahan. Biasanya kalau di gereja apa saja yang kita persembahkan? Nah, siapa di sini yang tahu apa itu persembahan? Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi dikatakan, menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Menurut Rasul Paulus, ibadah sejati bukan hanya sebuah formalitas. Kita datang beribadah, bersekutu dalam gereja, melainkan mencakup keseluruhan hidup kita sebagai orang percaya. Dalam perjanjian lama persembahan diberikan dalam bentuk binatang yang dikorbankan, menyembelih hewan kurban bakaran yang terbaik, yang tidak memiliki cacat. Dan dalam perjanjian baru persembahan disampaikan dalam berbagai bentuk. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa yang lebih berharga adalah seluruh hidup. Setiap orang yang memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Anak-anakku sekalian, kalimat tadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya persembahan itu bukan hanya sekedar dari bentuk rupiah, mata uang yang dipakai di Indonesia ini, atau dolar, ya, tetapi dalam segala hal, termasuk ketika ada kakak-kakak guru sekolah minggu di sini, ketika ada pemain musik, ketika ada tim multimedia, mereka melakukan dengan tulus. Ini juga sebenarnya merupakan persembahan. Jadi persembahan itu tidak diartikan kaku seperti pada zaman perjanjian lama. Harus menyampaikan korban bakaran, binatang yang tidak ada cacat, binatang yang terbaik, ternak yang terbaik. Nah, kebetulan anak-anakku sekalian, nanti mungkin bisa bertanya dengan amang inang orang tua di rumah. Tanggal 14 besok November, gereja kita akan mengadakan pesta Gotilon. Makna yang terkandung dalam pesta Gotilon itu sama dengan yang dipesankan pada nats ibadah hari ini. Pesta Gotilon itu adalah pesta bagaimana kita mengucap syukur, menyampaikan persembahan atas pemeliharaan Tuhan. Kalau di kampung kita di sana itu adalah diambil dari hasil panen. Hasil panen yang diserahkan sebagai ucap syukur ke gereja. Tetapi ketika kita semuanya sekarang berada di daerah yang mungkin tidak lagi bertani, mungkin sudah diberikan naturanya dalam bentuk uang. Tetapi kembali yang dipesankan di sini persembahan yang abadi, persembahan yang boleh dikatakan sejati, bukan hanya dilihat dari situ. Dan ketika kita mempersembahkan segala sesuatunya tidak dilihat dari besar atau kecilnya. Bahkan ketika anak-anakku sekalian atau kita semuanya memberikan persembahan, ada anak yang hanya mampu memberikan 1.000 di dalam kotak persembahan, tetapi ada temannya yang bisa mampu memberikan 10.000. Hal itu bukan menjadi wewenang kita, tetapi itu menjadi urusan Tuhan. Karena Tuhan akan melihat ketulusan hati, kemampuan dan persembahannya. Berikanlah persembahanmu tanpa dengan paksa. Itu mungkin yang sering kita dengar. Anak-anakku sekalian, persembahan adalah buah dari kepercayaan kita kepada Tuhan.
sehingga kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Siapa di antara anak-anakku sekalian yang pernah memberikan hadiah kepada orang lain? Hadiah seperti apa yang kita berikan? Pastinya yang terbaik, mungkin yang terlucu, ya, yang terindah. Demikian juga harusnya persembahan yang diberikan kepada Tuhan, bukan persembahan yang apa orang bilang ya, ece-ece ya, persembahan yang main-main, tetapi persembahan yang memang tulus. Kecenderungan saat ini masih banyak orang Kristen yang kurang mampu memahami makna persembahan yang benar. Masih ada yang beranggapan bahwa persembahan itu hanya dilihat dari segi nominal. Tadi Amang mengatakan dari segi nilainya, ya, bukan dari sikap hidup. Percuma saja orang memberikan pelean, memberikan persembahan 100.000 setiap kali sekolah minggu, tetapi tidak sama dengan pembawaan jati dirinya. Kerjanya mengganggu teman, ribut. Nah, disinilah anak-anakku sekalian yang diharapkan bahwa memberikan persembahan itu harus seutuhnya, ya, bukan dari nominal, bukan dari, tetapi dari segala aspek. Ada yang memberikan persembahan setiap minggu dengan jumlah yang banyak, tapi perilakunya tidak terpuji. Ada yang memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi menghitung untung rugi. Kalau saya kasih hari ini 5.000, nanti jajannya gimana ya? Ya, yang seperti begini ini bukan persembahan yang tulus. Tuhan tidak menuntut yang lebih. Bahkan ketika kita memberikan persembahan itu bukan berarti Tuhan minta bantuan kepada kita, anak-anak. Ya, Tuhan punya segalanya. Tuhan tidak mungkin meminta kepada kita aja dapat dari Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan, itu sebenarnya adalah sebagai tanda ungkapan syukur kita, tanda ucap terima kasih. Bukan karena memang Tuhan membutuhkan dana bantuan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membutuhkan dana bantuan. Tuhan tidak menuntut dari yang kita miliki. Apa yang mampu diberikan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah hati yang bersih, tulus kasih terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan. Persembahan yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang berkenan. Tubuh, jiwa, roh adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak dapat dipisahkan kehidupan. Setiap orang yang hidup memiliki tubuh yang dapat digerakkan. Begitu juga dengan persembahan. Diminta dari setiap orang percaya adalah persembahan yang hidup, yang memiliki manfaat bagi orang lain. Tubuh yang dipersembahkan menyangkut totalitas. Ya, tadi ketika kakak sekolah minggu menyanyikan judul tangan-tangan tadi. Nah, di dalam tubuh kita ini terjadi hubungan yang sangat luar biasa antara tangan, kaki, kepala. Ya, itu yang dikatakan tadi harus menjadi persembahan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Setiap orang yang hidup memiliki tubuh yang dapat digerakkan. Begitu juga dengan persembahan yang diminta dari setiap orang yang percaya adalah persembahan yang hidup, yang memiliki manfaat bagi orang lain. Tubuh yang dipersembahkan menyangkut totalitas kehidupan, yang memiliki pola pikir dan sikap yang dewasa. Jadi setiap orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan adalah orang yang rajin, aktif, optimis, dan bukanlah orang yang pemalas, yang apatis, yang pesimis. Ya, tubuh kita harus kita jadikan persembahan hidup, berkenan di hadapan Allah. Kepala, rahmat, berkat kita kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Pertama sekali kita harus menundukkan kepala di hadapan Allah. Karena dengan demikian kita akan diberkati Allah.
Biasanya kita paling suka mungkin nonton menggunakan fasilitas media yang ada. Sekarang kita diajak untuk memperhatikan dan melakukan apa yang belum pernah kita pikirkan secara serius, yaitu kehendak Allah. Mulut untuk panggilan, selama ini kita memakai mulut dengan sembarang saja. Berkata dusta, menipu, berbohong, mencaci teman. Ya, saling berbantah-bantahan, tetapi sekarang mulut kita akan menjadi persembahan yang hidup. Pakailah memuji Tuhan, pakailah untuk berkata dengan baik. Dengan demikian Tuhan akan menuntun hidup kita memberikan damai sejahtera. Begitu juga kalau kita melipat tangan kita ini kadang-kadang kita perlakukan tidak menjadi baik, digunakan untuk melempar, memukul dan sebagainya. Ya. Jadi banyak mau dipesankan pada kesempatan ini. Tapi kalau tangan kita ini bekerja, berkarya, menulis, melukis, banyak berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita, maka itu berarti sudah merupakan persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, itu. Begitu juga dengan kaki kita. Kaki kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Tidak dipakai untuk menendang temannya, tidak dipakai untuk menendang tanaman di pinggir jalan. Nah, dengan kita menyerahkan semuanya berarti kita memberikan persembahan. Anak-anakku sekalian, Amang teringat dengan ada satu lagu, mohon mungkin Mama Bendru yang mengantar musik kita hari ini, bawa persembahanmu. Kita coba nyanyikan anak-anak dari Kidung Pelengkap Kidung Jemaat 146, kita nyanyikan saja ayat pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Lagu ini mengingatkan kita bahwa itu tadi, bukan hanya sekedar nominal rupiah yang kita bawa, tetapi segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, tubuh, jiwa, raga, kita serahkan. Itulah merupakan ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga ketika kami boleh Tuhan ingatkan akan firman pada hari ini, bahwa kami harus senantiasa dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan akan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami ketika Tuhan memelihara hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan semuanya itu, memberikan persembahan dari segala hal, tubuh, jiwa, raga, dan semua yang kami miliki ke dalam tangan Tuhan. Terlebih untuk anak-anak kasih kami, sekolah minggu HKBP Bincarung, mampukan mereka untuk terus belajar, menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidup. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam persekolahan, dan dalam masyarakat. Terima kasih Bapa di surga atas berkat yang Tuhan berikan, terlebih kesehatan. Ajarlah agar kami senantiasa bersukacita, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengaminkan dari firman Tuhan kita dari buku ND 69 ayat 1 dan 2.
anak-anakku diundang untuk bangkit berdiri. Pakai hukuman tanganku, mengulangi menunai, bahkan aksi maju jatuh, mengikut batu haki. Sahat menuju Yesus, saluhut naririki. Sahat menuju Yesus, saluhut namuluki. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu untuk anak-anak, tetap semangat, kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan berkenan di hari-hari akan datang, mudah-mudahan di semester kedua nanti, kita sudah diizinkan untuk dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu onsite di gereja kita di Jalan Bincarung. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.